Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Kali ini saya ingin membahas nih tentang power meter. Power meter ini sangat populer nih akhir-akhir ini untuk para cyclist ya. Jadi hampir semua pembalap pro, terus pembalap-pembalap yang amatiran juga, bahkan yang para newbie juga sudah mulai mencoba menggunakan alat dari power meter ini. Nah, apalagi dengan pembalap-pembalap pro, mereka sudah hampir semuanya memakai power meter. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa sih power meter itu, nah saya pengen menjelaskan sedikit di sini tentang power meter. Jadi power meter ini sebetulnya sudah ditemukan ini di tahun 1800-an ya. Dulu ada penemunya itu oleh Andrew Cogan ya. Andrew Cogan ini di tahun 18-an itu sudah membuat alat yang namanya power meter ini. Tapi pada zaman dulu ini sebetulnya belum digunakan untuk para cyclist nih. Jadi masih digunakan untuk para atlet berenang sama lari gitu. Tapi kebetulan si Andrew Cogan juga ini seorang pesepeda, cyclist ya, dia juga membalap gitu. Pada saat dulu ini masih terbatas pengukurannya. Jadi data-data yang dikeluarkan dari power meter ini hanya sebatas untuk memonitor kerja karbohidrat di badan dan juga level laktat di darah ya, yang mempengaruhi performa para atlet gitu. Nah, untuk power meter ini menjadi alat ukur di sepeda yang bisa mengukur kekuatan saat kita bersepeda gitu. Dan juga bisa mengukur kelemahan-kelemahan saat bersepeda yang tidak terlihat dari alat monitor heart rate atau dari cyclometer yang simple ya. Nah, di sini dengan adanya power meter ini lebih komplit lagi data yang bisa dikeluarkan. Pada tahun sekitar 90-an akhir, power meter ini dipopulerkan lagi oleh yang namanya Hunter Allen bekerja sama Andy Cogan ya. Andy Cogan ini masih saudaraan, kayaknya anaknya dari Andrew Cogan ini. Nah, di tahun 90-an ini mereka mengeluarkan buku tentang power meter ya. Nah, salah satunya saya juga ikut membacanya dan mempelajari apa itu power meter dari bukunya mereka, dari Hunter Allen sama Andy Cogan ini. Nah, di samping saya ini sudah ada bukunya. Ini saya coba mempelajari power meter dari buku ini ya. Nah, ini judulnya Training and Racing with a Power Meter ya. Ini adalah edisi ketiganya gitu ya. Edisi kedua dan kesatunya kebetulan saya belum baca ya. Jadi kemarin saya coba untuk mempelajari power meter ini dari buku ini. Nah, ini setelah membaca buku ini sangat menarik sekali ya. Jadi bagus sekali kita mengupas tuntas tentang power meter ya. Nah, power meter ini di tahun 90-an masih sangat-sangat mahal ya. Jadi belum banyak cyclist yang mempergunakannya. Nah, ini dulu si Andrew Cogan ini dia mengajar kepada pelatih-pelatih sepeda di Amerika ya. Nah, kebetulan juga dulu ada pembalap Amerika yang jago itu Greg LeMond ya. Greg LeMond sudah memakai power meter dulu gitu ya. Jadi mereka sangat antusias sekali dengan adanya power meter ini dan makin kesini makin populer ya. Tapi waktu itu masih mahal, jadi belum banyak orang yang pakai. Power meter ini mulai turun harganya ya di sekitar awal-awal tahun 2000-an. Nah, sudah mulai banyak dipakai oleh para pembalap-pembalap dan juga para amatir-amatir ya. Nah, di akhir-akhir ini mungkin sudah menjadi lebih murah lagi ya. Mungkin ya power meter dengan harga yang ada sekitar 4 juta sampai 5 juta sudah dapat yang di single armnya ya, single arm, crank arm itu. Tapi untuk yang di pedal itu masih di sekitaran angka 7 sampai 13 juta ya. Nah, ini power meter ini alatnya bisa diaplikasikan, ada yang diaplikasikan dalam bentuk di pedal, terus di crank arm, sama juga dulu masih ada yang di hub ya. Dengan hadirnya power meter yang dual, bisa kanan kiri membaca kekuatan kaki kita ini
makin banyak lagi data yang bisa kita dapat ya, diantaranya dari smoothness pedaling, terus stroke efektif, dan cycling movement kita bisa terbaca di situ ya, putaran kaki kita, cycling dinamik kita terbaca di situ. Datanya banyak sekali dan ini fungsinya bagus sekali. Latihan kita bisa lebih spesifik lagi menggunakan power meter ini ya. Power meter ini datanya banyak sekali yang bisa dikeluarkan. Salah satunya kita harus mempunyai FTP. FTP ini functional threshold power ya. Nah, functional threshold power ini adalah kurang lebih adalah ambang batas kekuatan kita dalam 1 jam secara maksimal ya. Dari kekuatan kita maksimal dalam 1 jam itu bisa dihitung di situ. Nah, ini akan menjadi base atau dasar dari zona-zona latihan kita, dari mulai zona 1 sampai dengan zona 7 biasanya ya. Selain daripada itu juga kita bisa mendapatkan data dari training stress score, terus ada juga training stress balance dan sebagainya. Masih banyak sekali. Ada juga IF itu adalah intensity factor, terus juga ada normalized power, NP dan sebagainya. Sampai dengan average power per 20 menit dan sebagainya ya. Nah, dengan menggunakan power meter ini kita akan gampang sekali mendapatkan data-data dari perkembangan latihan kita ya. Jadi latihan kita dalam peningkatan latihan kita bisa terukur secara spesifik dan kita lebih gampang lagi untuk meningkatkan performa kita. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang belum punya ya, cobain alat power meter ini untuk mengukur sampai di mana kemampuan kita dan juga bisa mengukur melihat apa pedaling movement kita apakah sudah seimbang, power balance-nya, torque efektifnya, ada juga fase power, kita dimulai membuat fase power itu di derajat berapa, terus rilisnya juga di derajat berapa, terus juga kita nanti masuk ke peak powernya itu di derajat berapa. Nah, itu semua itu bisa kita dapatkan dari alat yang namanya power meter. Nanti kita akan bahas lagi power meter ini jika diaplikasikan dalam kita bersepeda itu seperti apa. Nah, mungkin sekian saja untuk pengenalan power meter, alat power meter ini ya. Untuk teman-teman supaya sebagai literatur saja atau sebagai pengetahuan di sini saya cuma sharing saja apa itu power meter. Oke, sekian dulu pengenalan kita tentang power meter. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Goes Happy. Sampai ketemu di lain video.